dan ketahuilah wahai kaumku, sampai-sampai kalau Muhammad akan berwudu untuk sholat dan dia mengeluarkan riyaknya, Nabi SAW mengeluarkan lendirnya, maka tidak jatuh riyak tersebut ke tanah kecuali para sahabatnya sudah menampung dengan tangannya dan menggosok di pakaian mereka. Dan ya, mereka memperebutkan sisa air wudunya untuk ya mereka gunakan mandi. Tentu ini riwayat Bukhari ini menjelaskan tentang kedudukan Nabi SAW di mata para sahabat, dan ini hanya dilakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan salah faham, karena ini banyak ditarik nih. Ya, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan nama agama karena dia sudah menganggap dirinya sampai pada waliullah atau seorang alim ulama, maka dia biarkan saja kalau minumannya diperebutkan oleh jemaahnya, atau mungkin sampai pada tingkat hal-hal yang buruk, gitu kan? Menyuruh mereka menelan ludahnya lah atau apa saja, hal-hal yang buruk. Ini tidak benar semuanya, karena ini terjadi hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena terbukti setelah beliau meninggal, beliau meninggalkan banyak sekali sahabat. Tidak ada satupun ya, di antara sahabat yang mengerjakan itu pada satu sama yang lain. Seperti mereka misalnya mengakui Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Ya. Tidak ada di antara mereka yang mengambil riyaknya Abu Bakar misalnya, atau mengambil sisa wudunya, enggak pernah. Tidak pernah ada di antara mereka yang melakukan itu pada Umar, pada Uthman, pada Ali, tidak ada pernah. Begitu pula para tabi'in tidak pernah mengerjakannya pada para sahabat. Pernah ada tabi'in menghormati ia. Seperti misalnya Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, beliau pernah diberikan apel oleh Anas Ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Jadi tabi'in belajar dari sahabat, dan sahabat ini kebetulan memberikan apel nih. Lalu oleh Iyas dicium apel itu. Murid-muridnya tanya, kenapa wahai Iyas? Kenapa anda cium apel yang dari tangannya Anas? Dia mengatakan, saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya mendapatkan apel dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Itu nggak ada masalah, gitu kan? Bukan hal yang berlebihan. Karena dia merasa orang ini memang pernah membantu Nabi SAW 10 tahun gitu. Tapi nggak pernah lebih daripada itu, teman-teman sekalian. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwasanya kuburan Nabi SAW diambil tanahnya oleh para sahabat. Ini saya bahasakan karena di Indonesia begitu. Seorang kiai mati diambil tanahnya. Apa gunanya tanahnya diambil, saudaraku? Kenapa kita nggak pakai akal sehat kita? Apa gunanya tanah itu diambil? Bukankah baginda Nabi SAW manusia terbaik, manusia yang paling mulia? Kita masih membacakan salawat buat beliau SAW. Apa itu salawat? Kita minta tambahan rahmat dan karunia Allah untuk beliau, padahal beliau sudah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kiai kita? Bagaimana dengan guru kita? Mereka juga butuh doa. Kalau antum jalankan perintah Nabi SAW, datang ke kuburan, salam, mendoakan, doain sampai 3 jam nggak apa-apa. Doain, doa, gak ada masalah. Tapi ngambil tanahnya, dianggap berkah. Taruh air di situ botol, ditinggalkan 3 hari dengan alasan ini berkah. Apa hubungannya air ditaruh di kuburan lalu dianggap berkah? Ini semua hal-hal yang melanggar sunnah Nabi SAW. Nggak boleh. Jadi yang terjadi untuk Nabi SAW tidak terjadi bagi umatnya. Ini perlu diketahui. Ini.